أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bapak Ibu sekalian, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita, kajian kitab kita, kita baca dan kita lanjutkan giliran hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithur rabi'u, bermula hadis yang keempat. An Ibrahim an Alqamah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat datang dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah bin Mas'ud, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu a'tahu Allahu khairan lahu min umuri dunya sab'atu alafi sanatin siyamun nahariha wa qiyamu layaliha maqbulan ghairu mardudin. Nabi bersabda, man ta'allama baban minal ilmi, siapa orang yang mengaji, menuntut ilmu satu bab saja, satu bab. Ya, satu bab itu satu fan, ya tidak banyak. Misalnya bab wudu saja, ya. Bab salat saja. Nah, ini satu bab saja dari ilmu, kata Nabi, yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu, maka akan mendapatkan manfaat bihi dengan ilmu tersebut fi akhiratihi wa dunyahu, dalam akhiratnya dan kehidupan dunianya. A'tahu Allahu khairan, jadi mempelajari ilmu yang ada manfaatnya dalam kehidupan akhirat dan dunianya. A'tahu Allahu khairan lahu, maka Allah akan memberikan kepadanya khairan lahu min umuri dunia, daripada urusan-urusan atau perkara-perkara dunia, sab'atu alafi sanatin, yakni 7.000 tahun diberikan kebaikan baginya, dari urusan-urusan dunia, dari usia-usia dia selama di dunia 7.000 tahun. Siyamun nahariha, yang di dalam 7.000 tahun itu dia berpuasa di waktu siangnya. Wa qiyamul layaliha, dan dalam 7.000 tahun itu dia bangun malam. Makbulan ghaira mardudin, yang pahala itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ditolak. Coba bayangkan,
Coba bayangkan orang yang belajar satu bab ilmu, kata Nabi, dan dia mendapatkan manfaat dari ilmu itu di akhiratnya maupun di dunia, maka Allah akan memberikan kepadanya kebaikan baginya daripada usia 7.000 tahun. Masya Allah. Coba bayangkan, orang yang menuntut ilmu satu bab, maka diberikan keutamaan oleh Allah, kebaikan daripada umurnya di dunia 7.000 tahun. Ada nggak di sini yang umurnya 7.000 tahun? Hah? 50 tahun udah batuk terus ya. Nah, ini diberikan usia 7.000 tahun, yang di dalam 7.000 tahun itu siyamun nahariha, dia berpuasa sepanjang umur tersebut, wa qiyamun layaliha, dia bangun malam terus, makbulan ghairu mardud, pahalanya tidak ada yang ditolak sedikit pun dari amalan tersebut. Ya, enak nggak Bapak Ibu orang menuntut ilmu? Ya. Ini makanya menuntut ilmu itu adalah amalan yang digemari oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bahkan sampai akhir zaman. Karena menuntut ilmu itu memiliki keutamaan yang sangat khusus ya. Coba bayangkan, banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Maka beruntunglah orang yang di dalam hatinya ditanamkan oleh Allah kecintaan untuk menuntut ilmu, mengaji. Dia pergi ke sana, dia lari ke sana, ke sini, ke situ dengan niat untuk mengaji. Itu manusia yang paling beruntung dalam pandangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ya, menuntut ilmu itu adalah ibadah, Bapak Ibu. Menuntut ilmu juga ibadah. Sama seperti ibadah-ibadah yang lain. Misalnya dia sholat, dia puasa, kemudian dia haji, sama. Menuntut ilmu juga ibadah. Cuma ya, menuntut ilmu ini lebih istimewa lagi daripada ibadah yang lain. Menuntut ilmu ini lebih spesial, lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Menuntut ilmu itu lebih afdal daripada haji, lebih afdal daripada puasa, lebih afdal daripada salat. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang lain tadi itu tidak akan pernah bisa dilakukan sebelum ini menuntut ilmu dilakukan. Paham? Jadi menuntut ilmu itu ibadah yang paling utama dibanding ibadah yang lain. Karena itu kita haji, kalau nggak menuntut ilmu dulu ya nggak diterima hajinya. Kita sholat tanpa ilmunya ya nggak diterima sholatnya. Betul nggak? Jadi semua kunci daripada ibadah-ibadah kita adalah ilmu. Maka menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib. Sallu ala Muhammad. Ya, maka kita hafal tuh ya, hadis Nabi yang mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu faridah, wajib. Maka di situ kalimatnya thalabul ilmi, bukan thalabu ilmin. Menggunakan alif lam ma'rifat. Ilmunya itu ada alif lamnya. Thalabul ilmi, al ilmu maksudnya. Artinya apa? Yang dibilang menuntut ilmu wajib di situ adalah
ilmul muayyan, ilmu yang tertentu, tidak semua ilmu. Apa ilmu muayyan di situ? Artinya ilmu agama, ngaji kalau bahasa kita. Ngaji. Nah, jadi kalau kita ngaji ini kita apa tuh? Menjalankan kewajiban kita. Karena orang yang tidak punya ilmu, maka semua amalnya itu tidak akan terbuka. Ya. Tidak akan terbuka. Jadi ilmu agama ini ya, wajib kita cari. Tapi mohon maaf ya, di mana-mana majelis ilmu itu kebanyakan yang umur 40 seperti sekarang ini ya. 40, 50, 60, 70 ya. Ibu-ibunya juga nih. Saya lihat juga udah umur 40 ke atas ya. Yang muda-muda itu langka menuntut ilmu. Masya Allah. Padahal kata Imam Syafi'i, ya, man fatahul ta'lim waqta syababihi fakabbir lahu arba'an liwafati. Orang yang tertinggal menuntut ilmu di waktu mudanya, kata Imam Syafi'i, fakabbir, maka takbirkanlah kepadanya arba'an liwafati, 4 kali bagi kematiannya. Masih muda nggak doyan nuntut ilmu, yang tua aja pada nuntut ilmu. Betul nggak Bapak Ibu? Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang pemuda sudah malas menuntut ilmu, terutama ilmu agama, maka disuruh takbirkan 4 kali buat dia. Apa artinya Bu? Ditakbirkan 4 kali artinya apa? Disuruh sholatkan jenazah seolah-olah dia sudah mati, walaupun masih hidup tapi dianggap sudah mati karena nggak ada semangat menuntut ilmunya. Jadi kalau kita sholat jenazah kan Allahu Akbar 4 kali. Seorang pemuda yang nggak doyan ngaji suruh dibacakan takbir 4 kali, kata Imam Syafi'i, ya seanggaplah dia sudah mati. Nauzubillah wal iyadzubillah. Ini makanya menuntut ilmu itu merupakan pembuka berbagai macam kebaikan ibadah kita. Sallu ala Muhammad. Belum lagi ya, kalau tadi ya, seolah-olah diberikan ilmu, pahala ilmu hidup 7.000 tahun. Di dalam 7.000 tahun itu dia puasa, dia tahajud, sepanjang itu diterima pahalanya. Itu ganjaran orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Belum lagi orang yang menuntut ilmu itu diberikan pahala haji secara sempurna. Jadi ini orang yang ahlul ilmi, yang rajin taklim subuh nih di Masjid Raya Medan Satria ini, seandainya dia wafat belum berhaji, maka dia diberikan pahala haji oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Nah, inilah hebatnya para penuntut ilmu nih. Kata Nabi, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimuhu, ya, kana lahu ka ajri hajjin tamman. Man ghada ilal masjid, siapa orang yang bergegas ya menuju ke masjid, yang dalam menuju ke masjidnya itu la yuridu illa ayyata'allama khairan, tidaklah melainkan dia ke masjid selain dia niat untuk sholat fardu berjamaah, dia juga berniat untuk menuntut ilmu, atau dari rumah niat mengajarkan ilmu. 2, mengaji dan mengajarkan ilmu, maka kana lahu ka ajri hajin taman, maka baginya diberikan oleh Allah, kata Nabi, pahala haji taman, sempurna. Ya Allah, di mana ibadah yang datang cukup duduk mendengarkan, apalagi sampai mencatat, diberikan baginya pahala haji secara sempurna. Sulit nyari ibadah yang lain. Nah, maka ini pahala yang luar biasa. Dua-duanya dapat Pak, yang ngaji dan yang mengajarkan.
yang mengajarkan, apalagi guru yang mengajarkan. Ya saya lah katakan nih yang mengajarkan. Ya. Kata Nabi, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, wa ahlas samawati wal ard, dan juga seluruh penduduk langit dan bumi, hatta an-namlata fi juhriha, sehingga seekor semut di dalam lubangnya, wa hattal hut, dan begitu juga ikan-ikan di lautan, la yusalluna ala muallimin nasi al khaira, mereka semuanya selalu apa? La yusalluna di sini maknanya memohonkan ampun, ala muallimin nasi al khaira, memohonkan ampun kepada guru-guru ngaji yang mengajarkan manusia akan kebaikan-kebaikan. Ya Allah, Bapak Ibu, enak nggak jadi guru? Enak, makanya saya semangat. Walaupun sakit-sakit, biarinlah. Capek-capek saya niatkan berangkat, kecuali memang sudah nggak kuat, saya harus istirahat. Pokoknya seger sedikit saya berangkat, seger sedikit saya berangkat. Pada 2 hari yang lalu saya diurut, dikerok, ya, begadang terus, ya. Nah ini Bismillah, dengan niat kesehatan hadir mengaji. Karena ini saya ingin dimohonkan ampun oleh para malaikat, binatang-binatang, ya, kemudian ikan-ikan di lautan. Berapa banyak tuh ikan, Bapak Ibu? La yusalluna, memohonkan ampun buat para guru-guru ngaji yang mengajarkan apa? Ilmu kebaikan kepada manusia. Ya Allah, makanya saya berharap sama Allah, ya Allah, barangkali dosa saya banyak, ya. Mudah-mudahan dengan saya mengajar kesana kemari, itulah menjadi ladang ampunan buat saya nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu-ibu juga begitu, bapak-bapak. Enggak sedikit pahala yang dijanjikan Allah melalui Nabi kita. Kata Nabi, huduru majalisi ilmin, hadirnya ke majelis ilmu, afdalu min salati alfi raka'atin, lebih afdal daripada salat sunnah 1000 rakaat. Ya. Kuat gak Bapak Ibu salat sunnah 1000 rakaat? 2 rakaat aja tadi saya perhatikan yang anggap banyak. Padahal sholat subuh, ya. Nah, orang yang mengaji itu diberikan pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Wa afdalu min sholati alfi janazatin, lebih afdal daripada mensolatkan 1000 jenazah. Ini bapak-bapak saya yakin belum tentu ada 50 kali mensolatkan jenazah dalam hidupnya, betul. Saya nggak yakin sampai 50 kali atau 1000, 100 lah katakan. Jarang-jarang, paling keluarga-keluarga saja kita sholatkan. Dan pahala mensolatkan jenazah ini kata Nabi sangat luar biasa. Begitu besar pahala mensolatkan jenazah. Makanya ini bapak-bapak, kalau ada tetangga yang meninggal, saudara kerabat nganggur di rumah, jangan cuek. Nggak begitu akrab. Kadang-kadang kita kan begitu. Ibadah kita itu pilih-pilih. Kalau ada orang meninggal, usahakan kita sholat, Pak. Karena kata Nabi, man shalla mayyitan, siapa orang yang mensolatkan satu jenazah, satu mayit, falahu qiratun, baginya pahala 1 qirat. 1 qirat itu pahala. Tsumma yutsbi'uhu ila qabrihi, habis mensolatkan dia anterin ke kuburnya. Falahu qiratani, kata Nabi, baginya pahala 2 qirat. 1 qirat itu menurut Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi itu sebesar gunung Uhud gedenya. Wal qiratu kajabali Uhudin, 1 qirat itu seperti gunung Uhud. Kalau kita hadir mengaji, itu bukan 2 gunung Uhud diberikan seperti sholat jenazah, tetapi kita diberikan pahala mensolatkan alfi janazatin,
mensolatkan 1000 jenazah. Berapa kirot kita dapat? Makanya orang-orang zaman dahulu, para sahabat, tidak pernah ada mereka yang tidak suka dengan majelis ilmu. Semua mereka cinta dengan ilmu, mahabbah kepada ulama. Kenapa? Karena memang di dalamnya itu sangat banyak keutamaan. Jadi ilmu ini pembuka semua ibadah kita, lebih afdal daripada haji. Coba Bapak Ibu haji tanpa ilmunya, tanpa manasik, ya, gak akan diterima. Sering saya ulang-ulang di sini pernyataan Imam Ibnu Ruslan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang tanpa ilmu dia beramal, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya itu akan tertolak, tidak diterima. Sallu ala Muhammad. Banyak Bapak Ibu, kalau saya bacakan hadis tentang keutamaan menuntut ilmu mungkin sampai besok maghrib belum selesai. Bahkan dalam kitab Adabul Alimul Muta'alim dikatakan, orang yang tidak punya ilmu itu tidak akan bisa sampai pada derajat takwa. Jadi kalau khatib Jumat kan selalu ittaqullah, ya, bertakwalah kalian, jadi orang yang bertakwa. Itu tidak akan pernah sampai ke derajat takwa kecuali dengan ilmu. Tidak akan sampai kita menjadi derajat orang yang takwa kalau kita nggak ngaji, kalau kita tidak punya ilmu, nggak bisa jadi orang takwa. Tidak bisa. Jadi syaratnya takwa itu ya berilmu dulu. Kalau nggak ngaji bertakwa, oh dari mana takwanya? Dari mana takwanya? Dia baik aja jadi orang, tapi nggak ada ilmu, ya percuma kebaikan itu. Dia kerjakan hanya dengan duga-duga dan perasaannya saja, tanpa dengan ilmu. Sallu ala Muhammad. Jadi ilmu itu adalah kunci dari segala ibadah. An Ibrahim an Alqamah an Abdullah radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiraatul Quran a'malul makfiyin. Membaca Al-Quran itu adalah amalan-amalan orang yang dicukupi. Membaca Al-Quran itu amalan orang yang dicukupi. Wassalatu a'malul a'ajiz. Dan salat itu adalah amalan orang-orang yang lemah. Ya, ngandelin salat saja juga jangan juga. Kita udahlah yang penting salat aja, nggak pakai ngaji, udah salat aja lah. Wassaumu a'malul fuqara. Sedangkan puasa itu, kata Nabi, amalan-amalan orang fakir. Nabi sering kalau nggak ada makan pagi, beliau niat puasa sunnah. Ya kebanyakan memang yang rajin itu orang fakir, dia berpuasa. Ya walaupun orang kaya banyak juga yang puasa, tapi kebanyakan digemari oleh orang-orang yang fakir. Wa tasbihi a'malun nisa. Dan tasbih itu adalah kebanyakan amalan-amalan para wanita. Ibu-ibu kan senang tasbih ya Bu, senang zikir. Tuhan, kalau bawa bapak repot nyari duit di luar rumah. Kalau ibu-ibu selesai masak, istirahat dah. Siogianya digunakan untuk bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Perbanyak zikir ibu-ibu. Wasodaqatu a'malul asqiya. Sedangkan sedekah itu adalah amalan-amalan apa itu? Orang-orang yang dermawan, as-sakhi. Ya. Tidak semua orang diberikan perasaan dermawan dalam hatinya. Walaupun uangnya banyak, tidak semua orang yang uangnya banyak menjadi orang dermawan. Kecuali orang Allah tunjuk dia menjadi orang yang dermawan.
Ada orang yang duitnya pas-pasan tapi dermawan. Ah ini ya. Wa tafakkuri a'malud du'afa, dan bertafakur itu adalah a'malud du'afa, perbuatan orang-orang yang lemah. Ya, jadi dia banyak merenung ya. Jadi apa yang dia amalkan dia renungin ya. Itu dikatakan orang-orang yang lemah. Karena orang-orang yang kuat, orang-orang yang bertakwa sudah tidak lagi memikirkan amalnya untuk apa. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang takwa, semuanya amalnya itu diserahkan kepada Allah. Udah nggak dipikirin lagi. Ya. Sementara orang-orang yang du'afa, orang yang lemah, masih suka mikir-mikir kadang. Ya. Diterima apa enggak? Ya. Ngaji untuk apa? Itu. Kemudian kata Nabi, ala adullukum ala a'malil abdal. Apakah engkau mau kutunjukkan ala a'malil abdal, kepada perbuatan atau amalan-amalan orang yang gagah berani, abdal. Kata Nabi nih, tadi kan disebutin tuh qiraatul Quran, a'malul muktafin, ya, amalan orang-orang yang tercukupi terus. Tapi kata Nabi, maukah kalian kepada para sahabat kutunjukkan amalan orang-orang yang gagah berani? Qila ya Rasulullah, wa ma a'malul abtal. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, wa ma a'malul abtal. Apakah itu perbuatan orang-orang pemberani dan gagah berani? Qala, Nabi berkata, talibul ilmi, yakni orang-orang yang menuntut ilmu. Itulah orang yang dikatakan Nabi, orang yang gagah berani. Kenapa kata Nabi? Fa innahu nurul mu'min. Karena menuntut ilmu adalah cahaya bagi orang mukmin. Fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhir. Orang yang tidak punya ilmu tidak memiliki cahaya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kotaknya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya ilmu. Ya Allah ya. Jadi menuntut ilmu itu amalan orang yang gagah berani. Makanya sedikit yang menggemari. Betul nggak Pak? Nah ini di sini aja nih ya. Lumayan banyak ya. Ibu-ibu juga nih yang banyak ya. Tapi di tempat-tempat tertentu ya, itu penggemar menuntut ilmu itu sedikit ya. Masuk di kota-kota itu nggak begitu banyak. Saya pernah ke daerah kota, kebetulan maghrib saya bersinggah sholat di situ. Kemudian saya sholat, setelah maghrib ada pengajian. Saya lihat ternyata, saya kenal gurunya. Ya, gurunya itu Kiai Haji Munawir Asli. Ya. Kenal juga beliau dengan saya. Kaget saya. Dan itu yang ngaji cuma 3 orang sampai 4 orang. Saya tanya, ini siapa yang ngaji? Ini pengurus DKM katanya. Saya bilang kok cuma 4 orang, yang lain masih di kantor. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Maka orang yang berani berkorban adalah orang yang menuntut ilmu. Sallu ala Muhammad. Dan memang menuntut ilmu itu adalah jalan menuju surga. Jalan yang mudah menuju surga itu ngaji Bapak Ibu. Jalan menuju surga yang paling gampang itu ngaji. Menuntut ilmu. Maka kata Nabi, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Siapa orang yang menuju jalan, menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahalallah, maka Allah akan mudahkan juga nanti jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuntut ilmu itu jalan mudah untuk menuju ke surga. Itu kata para ulama Bapak Ibu, jalan termudah. Kalau zakat pakai uang kan, haji antri dulu, puasa juga nahan lapar. Capek nggak? Capek. Apalagi semua amal itu ada pengorbanannya, tapi menuntut ilmu ya, sudahlah amalannya ringan. Kemudian dikatakan
itu amalan termudah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni menuntut ilmu. Shallu ala Muhammad. Makanya Rasulullah itu tidak pernah dimintai tambahan apapun oleh Allah. Ya, setelah Al-Quran, karena Al-Quran itu dianggap udah cukup ilmu di dalam Al-Quran. Tidak pernah Rasulullah dituntut minta tambahan kepada Allah kecuali ilmu. Harta nggak pernah minta. Maka dikatakan Allah ajarkan waqul rabbi zidni ilma. Hai Muhammad, katakanlah rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Bukan rabbi zidni apa? Malan. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku harta. Karena orang kalau diwariskan harta capek. Kata Imam Ghazali, perbandingan antara ilmu dan harta itu jauh. Kalau orang punya harta itu capek, pusing. Dititipi harta itu pusing. Ini lagi ngaji aja, kalau dia lagi punya harta kepikiran. Nanti yang di sana gimana di perusahaan? Kan gitu. Kenapa? Al ilmu yahruthuka. Ilmu itu menjaga kamu. Ilmu jagain kita Bapak Ibu. Amal kita biar sempurna, amal kita tidak rusak. Ilmu yang menjaga kita. Wal amwal, sedangkan harta itu anta tahrusuhu. Engkau yang pusing menjaganya. Betul nggak? Punya kontrakan 10, Zohor ditengokin, Isya ditengokin. Jangan-jangan yang punya kabur nih, soalnya belum bayar 2 bulan. Was-was dia. Sallu ala Muhammad. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, itu makanya untungnya Bapak Ibu masih mau menuntut ilmu. Masya Allah. Pokoknya mulianya luar biasa. Orang yang menuntut ilmu, apalagi yang mengajarkan ilmu. Bahkan saking mulianya para penuntut ilmu itu dijadikan persaksian atau kesaksian. Selain para malaikat, nanti para penuntut ilmu disuruh memberi kesaksian kepada Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Gimana? Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. La ilaha illa huwal azizul inna dina indallahil Islam. Allah memberikan kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wal malaika, malaikat juga. Wa ulul ilmi, dan juga orang-orang para pemilik ilmu. Saking mulianya tuh para penuntut ilmu diberikan persaksian. Ya, nanti kita saling bersaksi Bapak Ibu nih. Di akhirat kita saling memberikan kesaksian. Nanti ditanya, apakah si fulan ini dulu rajin ngajinya? Nanti guru-guru itu dipanggil. Guru-guru yang pernah ibu mengaji itu termasuk saya nanti dipanggil. Betul si fulan ya. Apakah engkau ridho kepada si fulan? Ditanyakan gurunya satu-satu. Saya ridho terhadap amalnya, sehingga amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru Rasulullah memberikan syafaatul uzma, berkat kesaksian para ulama. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Hari di mana nanti semua manusia dipanggil dengan imamnya. Dalam kitab tafsir dikatakan bi imamihim ay bi anbiyaihim, dengan para nabi. Tetapi ada prosesnya, tidak langsung ke nabi. Ya. Ditanya dulu para ulama yang bertemu langsung, karena Rasulullah tidak bertemu langsung dengan kita, tapi Rasulullah meninggalkan warisannya. Apa itu warisannya? Warisan Rasulullah itu adalah ulama. Al ulama warathatul
anbiya. Ulama itu adalah warisan para nabi. Saya tanya Bapak Ibu, kalau ditinggalkan warisan dunia, rebutan nggak? Ya? Rebutan. Cari yang paling, pengen cari yang paling apa? Paling mahal, pinggir jalan, kan begitu biasanya. Pengen yang enak-enak, bahkan tidak sedikit orang yang ketika ditinggalkan waris menjadi tidak akur kepada saudaranya. Rebutan. Tapi kenapa warisan Rasulullah tidak rebutan? Ada pengajian-pengajian kok pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu, ya. Tapi kalau warisan dunia rebutan. Maka apa? Ulama itu tidak mewariskan dirham. Ulama tidak mewariskan uang. Tetapi ulama mewariskan ilmu yang bisa menyampaikan kita kepada Rasulullah dengan amalan-amalan Rasulullah. Maka dikatakan faman akhadahu, siapa orang yang mengambil warisan Rasulullah tadi, yaitu ulama, ya, sungguh dia telah mengambil warisan yang besar. Jadi warisan yang paling besar itu adalah ulama. Deketin, ngaji. Siapa yang ambil bagian ngambil warisan ulama, dia ngaji, maka kata Nabi, sungguh dia telah mengambil warisan yang wafir, yang besar, yang agung. Jadi warisan dunia itu nggak ada apa-apanya. Makanya hebat dah orang kalau sudah dunianya ada, hartanya banyak, kaya raya, tapi cinta ngaji, top. Biasanya orang kalau udah kaya itu hidupnya elitis. Tahu elitis, Pak? Bu, elitis itu ya nggak mau ketemu banyak orang. Biasanya begitu. Tapi kalau ada orang kaya rajin ngaji, top, sempurna. Ma ajmala idza ijtama'a bainal ilmi wal amwal. Alangkah indahnya jika berkumpul menjadi satu antara ilmu dan harta. Top. Kalau orang kaya ngaji, orang miskin ngaji, ya masih ada kurang-kurangnya. Ya emang dia nganggur, nggak ngapa-ngapain. Nggak ngaji mau ngapain, udah nganggur nggak ngaji lagi, Masya Allah. Cilaka 18. Ya. Tapi kalau orang kaya rajin ngaji, Masya Allah, apa tuh? Sungguh sangat mulia. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, bismillah, kita istiqomah. Ini jamaah-jamaah dari jamaah saya nih ada yang sampai ke sini subuh nih. Jamaah Al-Furqan, ya, Al-Husna, kemudian ada juga sebagian Al-Alif, ada Ar-Rahman. Ini ikut ngaji juga. Ya. Artinya apa? Mereka cinta kepada ilmu. Ya. Mestinya kan cukup sudahlah. Di Al-Alif setiap Sabtu keempat, ini kan Sabtu ketiga, udahlah cukup. Wong ustadznya dia juga, tapi kitabnya lain. Walaupun ustadznya sama, kitabnya lain, ya tentu bahasannya lain, Bapak Ibu. Maka mereka mengejar, ya. mengejar. Kita malu dengan ulama-ulama, Bu, seperti Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Ini beliau, siapa yang nggak kenal Imam An-Nawawi? Bukan Imam Nawawi Al-Bantani, bukan. Ada dua. Kalau Imam Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara yang wafat di Mekah, pernah menjadi mufti di Mekah. Tapi kalau Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi itu adalah pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Nama aslinya adalah Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Itu yang kita kenal dengan Imam An-Nawawi. Beliau karyanya banyak, Bapak Ibu. Ilmunya hadis di luar kepala, berikut sanad dan matan-matannya. Kalau kita satu hadis saja lupa. Beliau ilmunya banyak, tetapi ilmunya banyak diriwayatkan sehari itu 13 kali ngaji. Imam An-Nawawi yang ilmunya luar biasa. Ada satu kitab saya baca, judul kitabnya itu Al-Ulama'ul Uzzab
alladzina atharul ilma 'ala zawaj. Ulama adalah ulama-ulama yang jomblo, wafat sampai sebelum nikah. Itu ada kumpulan-kumpulan yang disebutkan, diantaranya ada Imam An-Nawawi di situ. Karena belum sempat nikah sudah meninggal. Banyak Pak ternyata ulama yang saking cintanya kepada ilmu belum sempat menikah sudah wafat. Imam An-Nawawi yang pengarang kitab Riyadhus Shalihin itu wafat umur 40 tahun. Lagi sedang ganteng-gantengnya, lagi sedang gagah-gagahnya, dipanggil oleh Allah. Ilmunya luar biasa. Dalam kitab tersebut dikatakan nuntut ilmu setiap hari 13 kitab, 13 guru sehari, padahal ilmunya sudah luar biasa. Nah, kita kadang-kadang ngaji 2-3 guru aja ngeluh, aduh ngaji mulu nih. Ada yang bilang gitu kan, ngaji mulu. Baru 3 guru aja udah bilang ngaji mulu, baru 3 kitab. Sekelas Imam An-Nawawi yang alimnya luar biasa, allamah, syaykhoh, itu ngaji sehari tidak kurang dari 13 kitab. Masya Allah. Malu kita kalau ngomong kebanyakan ngaji sama Allah. Malu kepada imam, ulama-ulama kita yang alim-alim yang telah mendahului kita. Sallu ala Muhammad. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, itulah salah satu keutamaan hadis keempat ini, betapa mulianya para penuntut ilmu, orang yang ngaji. Kalau saya pikir daripada nganggur di rumah ngapain, lebih baik kita duduk, di dalamnya ada ampunan ya. Ini Bapak Ibu yang ngantuk-ngantuk ya. Ada dosa yang dikatakan oleh Nabi tidak bisa dihapus dengan zakat. Ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan haji, tidak bisa dihapus dengan puasa, tetapi hanya dihapus oleh Allah untuk apa? Al-humum fi talabil ilmi, lelahnya seseorang dalam menuntut ilmu. Padahal capek, ngantuk, tidurnya malam telat. Dia datang juga ke masjid sini sambil nunduk ya. Saya mau ngomong hampir 1 jam, dia menunduk aja. Pules, bahkan sampai mimpi. Yang seperti itu kata Nabi sedang rontok dosa-dosanya. Yang ngantuk-ngantuk tuh rontok dosanya. Yang kayak gini-gini tuh lagi rontok dosanya. Apalagi yang melek ya. Jadi kemuliaan majelis ilmu ini taman-taman surga, raudhah min riyadil jinan. Jadi ibu kalau pengen istirahat yang sesungguhnya bukan tidur. Berapa banyak orang yang tidur berjam-jam, begitu bangun masih angop, kurang tidurnya. Maka kata para ulama ya, afdhalur rohah, seutama-utamanya istirahat adalah istirahat di dalam majelis ilmu. Duduk dengar nasihat, minum air putih ya. Selesai itu kita berbaca doa berbarengan, malaikat datang bareng-bareng sama kita ya. Apalagi ini di waktu subuh, 2 malaikat itu menyaksikan ya. 2 malaikat langsung menyaksikan, mendoakan kita, menyaksikan kita, mohon ampun buat kita ya Allah ya. Maka rebutan sebenarnya. Kalau zaman dulu pengajian-pengajian penuh, masjid penuh ya. Ini udah cukup bagus nih ya, masjid Medan Satria. Tidak hanya masjidnya saja yang megah, malu ya kalau masjidnya besar, jamaahnya cuma 2 lembar, malu. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan semakin banyak. Tanda-tanda akhir zaman kata Nabi, nanti kalau sudah dekat akhir zaman, masjid umatku itu bukan kecil-kecil tapi besar-besar. Riwayat Ibnu Hibban, masajiduhum kabirah walakin anil jama'ati kharraba. Masjid mereka nanti dari marmer, besar-besar, tapi kata Nabi isinya kering kerontang. Saya dikirimin WhatsApp tuh di Irak atau di mana, yang masjidnya anggarannya sampai ngalahkan anggaran IKN di Indonesia. Satu masjid marmernya Masya Allah, kerlap-kerlip. Ada yang tahu? Pernah lihat videonya?
Yang marmer luar biasa Bapak Ibu. Di Irak itu kalau nggak salah. Anggarannya itu mengalahkan anggaran ibu kota Indonesia di Kalimantan. Kalah dengan satu masjid tuh di Irak. Tapi wallahu a'lam jamaahnya. Ya paling 2 lembar kalau akhir zaman. Tapi ini alhamdulillah ya menunjukkan bahwa masjid ini syiar. Syiar dihadiri oleh ya lumayan banyak bapak-bapak dan ibu. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita, Allah berkahi kita, Allah ridhoi langkah-langkah kaki kita, dan Allah berikan manfaat terhadap ilmu kita. Al-Fatihah.